itu dia akan foto, dia sebarkan kemana-mana, karena dia bahagia. Tapi kalau cuma dikasih fulus, apalagi fulusnya cuma untuk nafkah, kasih fulus, iya bang, barakallahu fiik. Jadi tolong antum pandai-pandai mengetahui apa yang disukai dan apa yang tidak disukai. Baik, yang terakhir. Ada dua yang terakhir. Yang pertama, jangan bawa makan haram ke dalam rumah. Jangan bawa harta haram ke dalam rumah. Itu jadi penyakit. Tidaklah dua orang yang saling mencintai kemudian dipisahkan illa bidzambin ahdatsahu ahaduhum, melainkan karena dosa yang dilakukan oleh salah satu dari keduanya. Dan di antara dosa yang dapat berdampak kepada kehidupan itu makan haram. Kalau ternyata naik motor dari hasil yang haram, antum belikan nafkah kepada istri antum dari hasil yang haram, kira-kira Allah akan ridho sama antum? Antum berdoa nggak dikabulkan doa. Antum minta sama Allah nggak diterima. Antum berangkat umroh, berangkat haji dari hasil yang haram, la labbaik wala sa'daik. Kata Allah, nggak perlu engkau datang ke sini, nggak perlu, nggak ada kebahagiaan buat engkau, gara-gara makan haram. Dan seorang istri juga harus mendukung suami, sabar. Karena ada sebagian istri gara-gara banyak tuntutan suaminya akhirnya bekerjanya nggak benar, nggak sabar, kepingin cepat punya rumah, kadangkala rumahnya dengan cara riba. Nggak sabar ingin cepat punya motor, akhirnya motornya dengan sistem riba. Nggak sabar kepingin ini itu, akhirnya ada yang haram dalam rumah tangga. Jaga. Dan sebagai penutup, Nabi SAW itu pernah mendiamkan istrinya yang 9. Kira-kira tahun 9 Hijriah. 9 istri Nabi itu diboikot sama Nabi SAW. Nabi tinggal di sebuah kebun. Ada rumah kecil di kebun itu, tinggal sebulan. Beliau tidak datang. Kenapa beliau menghajar istri? Urusan dunia. Tuntutan yang berlebihan. Konflik yang terkadang yang seharusnya tidak dibuat konflik. Sampai turun firman Allah di surat Al-Ahzab ayat 28-29. Allah mengatakan, ya ayyuhan nabi. Setelah 1 bulan, Nabi mendudukkan istrinya satu persatu. Kenapa? Karena visi misi mereka berubah. Dan itu yang menyebabkan banyak luka dalam rumah ketika visi dan misi nggak sama. Allah mengatakan, ya ayyuhan nabi, wahai nabi, qul li azwajika, katakan kepada istri-istrimu, in kuntunna turidnal hayatad dunya wa zinataha, kalau ambisi kalian kehidupan dunia, perhiasan dunia, kemewahan dunia, fata'alaina umatti'kunna, kalian kemari, aku kasih mut'ah buat kalian, aku kasih kesenangan buat kalian, aku kasih harta buat kalian. Thumma usarrih wa usarrihkunna sarahan jamila, dan aku akan ceraikan kalian dengan perceraian yang baik. Nggak bisa dilanjutkan rumah tangga ini ketika satu ingin ke timur, satu ingin ke barat, nggak bisa. Maka Nabi memberikan keputusan, Allah yang menurunkan firman Allah. Wa in kuntunna turidnallaha wa rasulahu wad daral akhirah. Kalau ambisi kalian Allah, mencari keridhaan Allah, mencari keridhaan, ketaatan kepada Rasul SAW, wad daral akhirah, dan kehidupan akhirat. Kalau ambisinya akhirat, wallahi jamaah, dunia dan isinya ini yang diperebutkan sekarang oleh 8 miliar manusia kira-kira, itu tidak lebih dari 1 sayap nyamuk. Antum ambil nyamuk itu, antum lihat dunia dan isinya ini, kira-kira kalau dikumpulkan bisa nggak bikin nyamuk? Nggak bisa. Allah tiap hari bikin nyamuk. Dunia dan isinya tidak lebih dari 1. Maka Nabi diperintahkan mengatakan kepada istri-istrinya, kalau ambisi kalian akhirat, fa innallaha adda lil muhsinati minkunna ajran azima. Sesungguhnya Allah menyediakan buat orang-orang baik di antara kalian pahala yang besar, jamaah. Pernah melihat di dunia ini perempuan pakai baju 10, jamaah? Pernah lihat? Istri antum kalau pakai baju mentok berapa? 2, 3.
Wanita surga itu pakai baju 70. Sekali pakai 70. Bayangin. Dan 70 pakaian itu bisa dinikmatin dari segala penjuru. Antum bisa ngelihat dia dari arah sini, ya Allah, indah sekali. Dan dari 70 lapis pakaian itu, sumsum kakinya kelihatan. Kerudungnya perempuan itu lebih baik dari dunia dan isi. Maka tolong, ambisi kita adalah kehidupan akhirat. Kita makmurkan dunia ini dengan ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Kita jaga rumah tangga kita ini dengan menjalankan perintah Allah, perintah Rasulnya. Insya Allah luka itu akan hilang dari rumah tangga kita. Barakallahu fiik. Mungkin kita masuk ke sesi tanya jawab. Naam. Bismillah. Saya sudah talak 1. Saya sudah talak 1 istri saya pada hari Minggu atas kemauan istri saya. Lalu pada hari Rabu dalam keadaan emosi saya ucapkan talak 10 kali. Ucap kata talak dalam satu waktu. Pertanyaan, status talak 1, 2 atau 3. Setelah 1 bulan ini saya dan istri sepakat rujuk. Bagaimana cara rujuknya? Yang pertama, iya, ini berkaitan dengan talak jamaah. Perlu mendengar dari kedua belah pihak. Yang benar talak itu adalah talak 1, rujuk, baru talak 2. Ketika dia posisinya ditalak, memang perempuan ini satu rumah. Ditalak 1 itu perempuan tidak diusir dari rumah, tetap satu rumah. Dengan harapan mereka rujuk, bukan harapannya cerai kembali. Maka untuk masalah cerai ini harapannya antum bersama istri datang ke ustaz, karena perlu mendengar dari kedua belah pihak. Seperti itu. Harus berhati-hati masalah talak insyaallah. Barakallahu fikum. Ustaz, bagaimana sikap ana sebagai suami ketika anak ana yang berumur 5 tahun berkata kepada umminya, la taghdab walakal jannah. Anak ini ngomong sama ibunya, jangan marah, kamu masuk surga ibu. Umi berkata, la dharar wala dhirar. Kata ibunya, tidak boleh membahayakan diri atau membahayakan orang lain. Saling melempar dalil di antara keduanya. Yang satu sedang emosi, yang satu sedang mengganggu. Oh, jadi anak ini gangguin emaknya. Emaknya marah, anaknya ngomong, la taghdab. Sang ibu ngomong, kau jangan nyakiti gitu. Seperti itu. Mohon nasihatnya Ustaz, bagaimana cara bersyukur atas hal ini ya Ustaz? Barakallahu fikum. Iya. Jadi jamaah, dalil itu bukan untuk gagah-gagahan. Tapi dalil itu pada hakikatnya agar kita mengamalkan hal tersebut. Jadi tatkala seorang ibu dikatakan la taghdab, ya dia berusaha untuk tidak marah, menjaga emosinya. Adapun namanya anak kecil yang kadang-kala dia mengganggu ini dan itu, maka dia anak kecil. Kalau dia anak besar nggak kayak gitu. Maka ibunya yang harus bersabar menghadapi hal itu. Barakallahu fikum. Saya seorang kepala keluarga, ini niat jangan. Dia ketik, insyaallah. Saya seorang kepala keluarga dan sekarang masih menetap tinggal di rumah orang tua saya. Waktu lalu saya berunding dengan orang tua ingin pindah tempat tinggal, mengontrak rumah, namun orang tua salah faham dan mengartikan keinginan saya ini. Beliau sangka saya ingin meninggalkannya. Padahal saya sudah bilang, saya akan tinggal dekat rumah dan sewaktu-waktu bisa kapan saja berkunjung. Saya pindah karena saya ingin mempunyai waktu privasi dengan istri dan anak-anak saya. Dan entah kenapa saya merasa terpantau terus dan kurang begitu bebas. Namun jujur tidak ada maksud lain. Berdosakah saya dalam hal ini? Untuk sekarang jadinya saya lebih sering diem-dieman dengan orang tua. Jujur saya masih sedih dan takut berdosa dalam birrul walidain. Dan bagaimana tentang kekhawatiran orang tua dalam masalah ini? Saya mohon nasihatnya. Iya, jamaah rahimakumullah, ketahuilah istri kita itu punya hak tempat tinggal.
Istri itu punya hak tempat tinggal. Kalau dia tinggal bersama mertua, bersama orang tua kita umpamanya, tapi alhamdulillah bisa menjaga diri, nggak ada konflik, ya alhamdulillah. Tapi kalau ternyata ada konflik, maka lebih baik tempat sendiri. Tapi kalau nggak mungkin karena dia anak tunggal, seorang suami ini anak tunggal dan orang tua yang sudah sepuh, dia yang harus merawatnya, maka suami yang bijak bagaimana dia berusaha untuk menyenangkan istrinya, memohon kepada istrinya untuk mau, dan dia juga meredam emosi orang tuanya. Tapi kalau masalahnya tadi cuma merasa diawasin, merasa tidak bebas, dan bukan karena ada konflik, ana rasa ya mungkin antum tinggal sama orang tua. Tapi kalau ternyata ada masalah lain, mendidik anak nggak bisa lebih baik, karena kalau sama neneknya ini selalu dimanja ini dan itu, sehingga tidak bisa mendidik dengan baik, antum boleh pindah umpamanya, tapi ya pamit sama orang tua dengan cara yang baik. Kadangkala kalau ngomong itu disalahfahami, maka nasihat ana, antum tulis surat sama orang tua, seperti antum tulis surat sama ana. Karena kalau tulis surat itu jamaah mikir, dia akan pilih kata-kata yang baik, sampaikan kepada orang tua. Dan kalau bisa memang ya bertetanggaan sama orang tua. Buat yang bertetanggaan sama orang tuanya, tolong tiap hari antum ke rumah orang tua. Abu Hurairah radhiyallahu anhu itu dia nggak serumah sama ibunya, ibunya sendirian. Ya mungkin ada pembantu, rumahnya Abu Hurairah di sebelahnya. Setiap Abu Hurairah mau berangkat kerja, pamit ke rumah ibunya. Setiap datang kerja, datang ke rumah ibu. Sebelum datang ke rumah istrinya, datang ke rumah ibunya. Maka tunjukkan bahwasanya antum berbakti sama dia. Jangan sampai antum merasa lelah merawat orang tua. Walau itu surga kita. Itu surga kita. Tapi tadi kita tahu istri kita ini gak punya kewajiban merawat ibu kita. Itu sebagai bentuk kebaktian dia kepada kita. Maka tolong sang suami ketika mendapati istri yang baik, yang soleha, dihargai istrinya itu, bukan malah dimarah-marahin. Maka insya Allah mungkin tadi antum perlu komunikasi. Kalau memang ngomong tidak bisa karena sudah lagi diem-dieman, maka antum tulis surat, kasih penjelasan. Ya, yang pertama antum ucapkan terima kasih kepada orang tua, selama ini telah ya berbuat baik sama antum sejak kecil ya. Kemudian antum ucapkan maaf sama orang tua karena tidak bisa berbakti secara maksimal. Terus yang terakhir antum sampaikan apa keinginan antum. Mudah-mudahan dengan itu orang tua akan faham. Assalamualaikum WRWB. Jamaah, jangan disingkat warahmatullah. Antum sedang doa. Masa antum kalau doa sama Allah, amin, apa? Ya Rabbal Alamin disingkatnya apa? YRA. Amin YRA. Kayak gitu ya, enggak lah jamaah. Jangan disingkat. Maka tolong ketika doa, antum kalau mau singkat, semua kata boleh disingkat. Tapi kalau isinya doa, salawat buat Nabi SAW ya. Karena terus terang kita pada waktu SD itu, kalau baca SAW, ya Nabi Muhammad SAW kita baca. Padahal sallallahu alaihi wasallam. Coba ditulis sallallahu alaihi wasallam. Mungkinkah kita membaca SAW? Gak mungkin. Kita akan baca seperti ditulis. Usia pernikahan saya sudah 4 tahun, tetapi belum juga diberi keturunan. Sudah mencoba kesana kemari untuk melakukan program, tetapi masih belum diberi kepercayaan sama Allah. Hati suka sedih jika ada yang menanyakan, kok sudah lama belum punya anak. Bahkan sampai istri saya sedih, sampai terisak tangis yang amat mendalam. Tolong mohon bagaimana saya harus bersikap untuk meyakini istri saya jika semua ketetapan Allah itu jauh lebih baik dari keinginan kita. Dan tolong mohon doakan agar keluarga saya bisa diberi keturunan. Ahibati fillah, ini baru berapa tahun? Baru 4 tahun. Nabi Ibrahim itu dikasih anak setelah umur 86 tahun. Kalau beliau menikah umur 25 tahun, setelah berapa tahun dikasih anak dia? Berapa? 61 tahun. Jadi 4 tahun ini baru. Kita ini harus sabar.
Istri Nabi yang bernama Aisyah radhiyallahu taala anha sampai mati nggak punya anak. Supaya antum sadar, itu istri Nabi. Anak ini bukan berarti antum dicintai Allah ketika dikasih anak, bukan. Maka nasihat ana, kita juga jamaah. Kalau dapat teman yang lama nggak punya anak, tolong jangan membuat dia lebih sedih. Yang termasuk amal soleh itu adalah sururun tudkhiluhu ila muslim, berbagi kegembiraan. Jadi kalau tanya, antum belum punya anak, berapa tahun? 4 tahun. Oh, baru 4 tahun. Anak punya teman 18 tahun baru dikasih anak. Tenang, dia digembira. Tapi ketika antum katakan, ya apa antum ini sudah lama gitu loh, gak punya anak. Emangnya anak bisa bikin anak? Gak bisa. Allah yang menciptakan anak itu. Maka ketahuilah bahwasanya banyak para nabi yang gak punya anak, kecuali ketika umurnya tua. Nabi Zakaria itu punya anak ketika umurnya 100 tahun kira-kira. Dan sekali lagi, ada anak yang jadi bencana buat orang tua. Ada anak yang membuat orang tuanya masuk neraka. Maka antum berbaik sangka sama Allah. Ketika belum dikasih anak, mungkin memang belum dikasih amanah itu, Allah tahulah mana yang terbaik buat kita. Dan ceritakan kisah orang-orang yang gak punya anak, khususnya para nabi, padahal mereka orang soleh. Nabi Ibrahim itu doa, Rabbi habli minas salihin, Rabbi habli minas salihin. Bayangkan ya, kalau beliau dari umur 25 tahun kira-kira menikah, berarti berapa tahun berdoa? 61 tahun. Anti baru 4 tahun berdoa. Allah mungkin suka mendengar doa-doa anti. Karena biasanya orang kalau sudah dikasih jamaah, berhenti berdoa, sudah selesai doanya. Maka mungkin Allah ingin antum terus berdoa. Ana seorang istri kedua. Akhir-akhir ini suami ana tidak membagi waktu sama rata antara ana dan istri pertama, dengan alasan banyak urusan di istri pertama. Apakah Islam membolehkan pembagian hari yang tidak sama rata, atau ana harus tetap ridho dan mengalah saja karena posisi sebagai istri kedua? Mohon arahannya Ustaz. Jazakallahu khairan. Jamaah, yang enak itu jadi istri pertama apa jadi istri kedua? Nah, jadi istri pertama berduka, istri kedua menderita. Kenapa? Ini hidup di dunia kayak gitu. Banyak istri kedua itu harus ngalah, harus ngalah daripada nggak punya suami. Maka nasihat ana, apabila suamimu baik dan mungkin dia punya kekurangan dari sisi tadi, engkau maklumi. Mungkin dia sedang berusaha menjaga rumah tangganya agar kapal yang ditunggangi tidak karam. Berbaik sangka sama dia. Selama dia memberikan hak-hak yang lain kepadamu. Memang urusan mabit ini, bermalam itu seharusnya sama rata. Kecuali sang suami sudah menyampaikan di awal, anak nggak bisa. Kenapa? Anak ini tinggalnya di Subang, sedangkan istri keduanya di Purwakarta. Anak baru ke Purwakarta ini hanya untuk urusan kerja, mungkin sebulan 2 kali. Engkau mau nggak? Kalau sang istri awalnya, oh nggak apa-apa, Bismillah, anak ridho, Masya Allah. Setelah nikah baru ngomong, bang harus adil. Kalau enggak hari kiamat nanti, aduh bahaya bang. Nah ini ada yang seperti itu kadang-kala jamaah. Maka orang-orang beriman ikuti persyaratan yang ditetapkan di antara mereka. Nasihat anak, antum anti sabar dan terus berdoa memohon kepada Allah. Tadi kita sampaikan, berdoa itu dapat meluluhkan hati orang yang keras. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah, Masya Allah, ini ada orang yang mau terima kasih panjang jemaah. Dia ngasih nama anaknya Muhammad Syafiq Rabbani. Masya Allah.
Ada Syafiq Junior berarti di jamaah. Perlu bayar royalti nggak jamaah? Pakai nama. Mudah-mudahan dijaga sama Allah selalu ya. Anak-anak juga dijaga sama Allah SWT. Bismillah. Ustadz ana punya paman seorang penghulu di kota Bandung. Angka perceraian sangat tinggi. Di antara alasannya karena judi online. Nasihatnya Ustaz. Sebenarnya bukan masalah judi online. Judi ini sudah ada sejak dahulu. Di masa Rasulullah SAW juga ada. Permasalahannya itu karena lemahnya iman. Itu yang jadi permasalahan. Terkadang masalahnya yang gak banyak dibicarakan itu gak sholat. Sebagian perempuan itu bersabar suaminya gak sholat. Bertahun-tahun dia sabar. Padahal suaminya melakukan dosa besar. Yang keislaman orang tidak sholat itu diragukan. Sebagian ulama dari mazhab Hambali berpendapat dia kalau mati orang itu gak sholat, sudah dibikinkan jurang, gak usah dikuburkan bersama orang-orang Islam. Ini orang gak pernah sholat, mati minta dibawa ke masjid. Kira-kira kalau dia hidup, mau ke masjid ya, Mas? Kalau dia masih hidup namanya, digotong sama antum ke masjid, mau? Mati antum gotong ke masjid. Maka tolong kalau bicara masalah banyak permasalahan, judi online mungkin salah satunya. Tapi masalah yang besar itu masalah iman. Maka caranya adalah dengan belajar ilmu, ngaji. Datang ke majelis ilmu. Yang kedua adalah ziarah kubur. Karena orang jangan ziarah kubur karena kalah main judi. Datang, Bapak saya kalah main judi. Bukan, ziarah kubur itu mengingat akhirat. Untuk menguatkan keimanan kita. Memang saat ini dengan adanya judi online ini, dulu orang main judi itu di becak main judi. Masa lalu jam. Judinya pakai apa? Ada yang judinya taruhan jam. Taruhan duduk tukang becak nih atau tukang ojek, yuk mobil yang datang bentar lagi Avanza, apa bukan Avanza? Avanza, yuk 10.000. Tunggu jam. Oh Avanza, buat anak. Itu sampai seperti itu zaman. Dulu main judinya itu pakai manggis. Tahu antum? Judi pakai manggis itu. Apa saja bisa dijadikan bahan untuk judi sebenarnya. Tapi ketika orang beriman, takut sama Allah, ambisinya akhirat, itu insya Allah akan selamat. Pergaulan juga. Pergaulan itu menyebabkan orang main judi. Sampai ada cerita tukang bangunan nih jamaah. Kalau sudah gajian, itu dihabiskan untuk main judi online. Dan alhamdulillah kita lihat pemerintah kita ini sedang berusaha dengan sekuat tenaga jamaah untuk menutup judi online. Cuma peran para ulama penting untuk memberikan pencerahan. Karena tadi saya sampaikan, mau ditutup kalau orang itu imannya lemah tetap main judi dengan cara apapun. Maka bertakwalah kepada Allah, ini juga akan membuat rumah tangga berantakan. Kalau dapat judi, halal apa haram? Ya bawa itu jamaah. Ustadz, bagaimana cara menyikapi mantan istri yang melarang kita bertemu anak kita? Apa penyebabnya? Boleh jadi antum zalim dulu. Boleh jadi. Boleh jadi antum tidak memberikan nafkah dengan baik. Atau boleh jadi memang istri yang tidak benar. Bagaimana menyikapinya? Yang pertama, antum bertobat kepada Allah. Mohon ampun sama Allah. Doa agar istri dilembutkan hatinya. Dan ingat bagi semua suami yang menceraikan istrinya dan punya anak, kewajiban memberikan nafkah kepada anak-anaknya. Kewajiban siapa? Bapaknya. Bapak. Ustadz, anak transfer fulus gak diterima sama ibunya Ustaz. Antum lewat siapa? Antum kumpulin nafkah itu. Makanya tiap bulan kebutuhan anak itu 500.000. Ibunya gak mau gak terima, antum kumpulin 500.000. 500.000. Terus nanti ketika waktunya anak itu besar, nak, bapak ini nak mau kasih nafkah sama engkau dulu nak. Cuma ada yang menghalangi. Ini bapak kumpulin nafkah buat engkau. Sehingga anak tahu bapaknya peduli. Karena terkadang perceraian ini menyebabkan dosa banyak.
Kenapa iblis itu paling suka sama perceraian, jemaah? Karena perceraian itu dapat memutuskan silaturahim. Perceraian itu menjadikan anak durhaka sama bapaknya. Kalau dia tinggal sama ibunya, dikasih vaksin kebencian terus. Bapakmu kayak gini, bapakmu seperti ini. Sampai anak itu gak kepingin pakai nama bapaknya di belakang namanya. Anak pernah ketemu sama orang seperti itu. Dia gak kepingin pakai nama bapaknya. Dari bencinya. Padahal sebagai seorang ibu seharusnya dia udah, perceraian itu hanya memutuskan tali pernikahan. Nggak ada ceritanya mantan bapak. Ini mantan bapak saya, Pak Ustaz. Mana ada mantan bapak? Nggak ada. Maka tolong antum sabar, antum cari orang yang bisa ngasih tahu istri antum, tapi nafkah tetap antum berikan. Kalau tidak diterima, antum kumpulkan sebagai tabungan buat dia nantinya. Supaya anak itu tahu bahwa saya antum peduli sama dia. Ustaz, bagaimana jika bertemu dengan orang tua yang anaknya mau kita nikahi, meminta mahar yang besar, dan jika tidak dikabulkan, kita tidak bisa menikahi anaknya? Cari yang lain antum. Perempuan yang berkah itu yang sedikit maharnya. Nah, jadi perempuan yang berkah itu aqalluhunna ma'unah, kata Nabi SAW, dan cari yang soleha. Kalau sudah bapaknya kayak gini, bisa jadi orang tuanya matre. Atau boleh jadi memang kebutuhan. Kebutuhan. Dia mungkin sekarang ini mahar kadang-kala dipakai buat apa, jemaah? Walimah. Seharusnya yang mengadakan walimah siapa? Siapa, jemaah? Laki-laki yang mengadakan walimah itu, bukan sang istri. Maka kadang-kala uang itu digunakan untuk walimah. Maka antum katakan, kalau memang antum gak mampu, katakan anak gak mampu. Atau antum kredit, gak apa-apa. Boleh. Mahar itu boleh. Mintanya berapa? Dia minta 500 juta. Ustaz. Ya sudah, antum katakan, gimana kalau dicicil 20 tahun. Nanti di tengah jalan, antum ngomong sama istri, udahlah ikhlaskan lah, gak apa-apa. Jadi kalau istri mengikhlaskan utangnya, itu boleh, jemaah. Boleh. Tapi yang pertama jelasnya antum niat bayar gitu loh. Tapi di tengah jalan ketika antum nggak mampu, ya bismillah. Insyaallah ada istri-istri yang baik. Ustaz, bagaimana cara menasihati suami yang suka olahraga malam hari? Qadarullah, suami saya sudah mau 2 tahun ini hobi pingpong, Ustaz. Pulangnya suka malam. Saya tidak suka karena sholat subuhnya jadi suka kesiangan. Hati saya suka kesel, Ustaz. Nah, ya bismillah, ngomong sama suami, udahlah bang, kalau memang suka main pingpong, beli meja pingpong, main sama anak di rumah sih. Jadi ada orang-orang ini juga para istri harus tahu, selama yang dilakukan suami nggak haram, tapi ternyata dapat mengantarkan kepada yang haram, itu bermasalah. Karena ada istri yang gara-gara hobi suaminya yang sebenarnya ya nggak sampai haram menyebabkan mereka berpisah. Sabarlah dulu. Kayak sekarang suka main pingpong ini, ngomong sama suami, nggak apa-apa bang main pingpong bang, tapi jangan terlalu malam, seperti itu. Atau paling tidak tadi istrinya beli meja pingpong, main di rumah. Istri ini harus watawasau bil haq, watawasau bis sabr. Ada yang kesenangannya cuma dunia. Mudah-mudahan dengan seperti itu suami jadi baik nanti. Bagaimana caranya memaafkan kekhilafan suami dengan ikhlas? Suka ingat terus. Kan wanita pengingat yang kuat ya Ustaz. Iya, wanita itu pengingat yang kuat dengan kesalahan. Dengan kebaikan sering lupa. Betul jemaah. Itu kata Nabi SAW. Apa kata Nabi SAW? Lau ahsanta ila ihdahunad dar. Ini penjelasan buat para suami supaya tahu bagaimana menyikapi istri. Kalau engkau berbuat baik sepanjang tahun kepada istrimu, setahun berbuat baik, lalu engkau melakukan sebuah kesalahan, apa kata istri? Ma ra'aitu minka khairan qad. Nggak pernah engkau nyenangkan aku bang. Aku nggak bahagia hidup bersamamu. Itu seperti itu. Maka caranya bagaimana seorang istri agar lupa? Tolong melihat kepada kebaikan suami. Dan tumbuhkan di diri kita
Itu ada orang yang bunuh 100 orang aja dimaafkan sama Allah SWT. Apalagi suami yang ya mungkin dia melakukan kesalahan. Semua berbuat salah jemaah. Tapi ketika dia minta maaf, berusaha memperbaiki diri, sudah serahkan sama Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan cara melihat kepada kelebihannya. Ana izin bertanya Ustaz, sebagai pemuda, apakah boleh menargetkan seorang untuk dinikahi ketika sudah siap? Bagaimana kiat menahan nafsu? Boleh menargetkan seorang untuk dinikahi. Maksudnya ana mau nikah sama fulana gitu ya. Iya. Boleh, nggak apa-apa. Tapi ketahuilah belum tentu fulana itu baik buat antum. Dimana kita perlu istikharah, musyawarah. Kemudian bagaimana kiat menahan nafsu? Ya nikah. Jadi kiat menahan nafsu ini kata Nabi SAW, yang sudah mampu hendaklah menikah. Karena itu akan membantu menjaga pandangan dan menjaga kemaluan. Yang nggak mampu puasa. Ustaz, anak ini nikah nggak bisa, puasa nggak kuat. Apa yang harus dilakukan kira-kira jemaah? Hindarin tempat-tempat fitnah. Soalnya ada orang yang nggak mampu tapi dia hidup di tempat fitnah. Pinggir jalan, kalau ada Car Free Day, lari juga dia, Masya Allah. Banyak fitnah di sana. Ana jaga pandangan mata Ustaz. Gimana mau jaga pandangan mata di sana? Maka tolong jauhi tempat-tempat fitnah. Apakah mengatakan kata-kata cerai di saat kondisi marah atau bertengkar hal tersebut sah secara syariat? Kembali kata-kata cerai ini tadi kita perlu belajar ya. Kata-kata cerai ini ada dua. Ada yang kata-katanya maknanya cuma satu, berpisah. Ada yang multi makna, multi tafsir. Seperti seorang suami mengatakan kepada istrinya, engkau pulang sana ke rumah orang tuamu. Aku gak suka sama engkau. Apakah jatuh cerai? Ini butuh niat. Kalau dia niat menceraikan baru jatuh cerai. Tapi kalau dia mengatakan kepada istrinya, aku ceraikan engkau, gak butuh niat, jatuh cerai. Bagaimana kalau kondisinya marah? Marah ini ada 3. Marah yang sampai puncaknya kalap sehingga orang itu tidak sadar dengan apa yang dia ucapkan. Itu gak jatuh. Dan marah yang masih di permulaan. Marah yang di pertengahan ini yang diperselisihkan oleh para ulama. Jatuh cerai apa enggak? Cuma wallahu alam, ana melihat pendapat yang mengatakan marah selama dia sadar dengan apa yang dia ucapkan, cerainya jatuh. Kalau itu kata-kata yang memang tidak ada penafsiran kecuali cerai, maka cerai. Kalau mengatakan nanti aku ceraikan engkau, jatuh enggak cerai? Enggak, masih nanti soalnya. Dia belum menceraikan. Dia nanti itu. Aku akan cerai. Belum. Karena masih akan jemaah. Makanya tadi perlu belajar. Dan nasihat ana ketika antum menikah, tolong kata cerai ini dihapus dari kamus antum. Di delete. Yang gak bisa di recovery lagi. Karena apa? Kadangkala kita marah yang keluar itu. Jangan sampai. Kesian sama anak-anak kita. Kalau memang mau bercerai, ya bercerai dengan cara yang baik. Tapi ini pertanyaan terakhir jemaah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak ikhwan mau menikah tetapi keluarga anak, terutama orang tua, masih menganggap anak masih kecil. Bagaimana solusinya buat meyakinkan kedua orang tua, anak dan keluarga anak, Ustaz? Ya anak ini gak tahu, antum memang masih kecil. Jadi sebenarnya jamaah, menikah dalam agama kita itu ada 2 fase kehidupan. Fase sebelum baligh dan fase sesudah baligh. Anak sesudah baligh itu dewasa. Dihisap dia di hari kiamat. Dicatat semuanya. Walaupun di dunia kita lihat ada mungkin undang-undang untuk anak di bawah umur. Tapi dalam pandangan Allah Azza wa Jalla, ketika anak sudah baligh, dia tidak sholat, dihitung nggak? Dihitung. Oh kan masih kecil. Nggak ada. Kalau sudah baligh, itu mulai dicatat semua kesalahan dia gitu. Nah kalau bicara antum, ya kita lihat antum ini memang sudah punya kemampuan apa belum? Kemampuan secara finansial,
Punya enggak harta? Jangan antum saya mau menikah Ustaz, tapi pakai harta orang tua. Ya enggak mau orang tua antum. Kadang-kala orang tua itu benar-benar sayang sama anaknya. Dia takut kalau anaknya menikah, orang tua enggak dapat kebaktian anaknya. Makanya dia kadang-kala mengulur-ngulur, jangan dulu lah seperti itu. Maka antum sampaikan kepada ibumu, ibu, bapak, aku kalau menikah tetap orang nomor satu itu ibu sama bapak, bukan istriku. Sampaikan, aku akan tetap berbakti sama ibu dan bapak. Kadang-kala karena khawatir seperti itu. Kalau memang antum sudah punya kemampuan menikah, ngomong sama orang tua. Anak sudah nggak kuat, ayah. Wallahi nggak kuat. Anak kalau malam itu bingung gitu. Lihat di sebelah kanan anak cuma ada bantal apa, pikiran. Nggak apa-apa, sampaikan kepada orang tua. Kalau memang antum sudah mampu. Karena terus terang jemaah, pendidikan di masa sekarang ini mulai di barat sebenarnya. Ada memanjangkan masa kekanak-kanakan. Dulu orang tua kita itu SD sudah bisa menghasilkan uang. Sekarang sampai lulus kuliah masih merepotkan orang tua. Udah lulus nih, kurang apa tuh? 6 tahun sekolah dibayarin orang tua, 3 tahun SMP, 3 tahun SMA, 4 tahun kuliah, selesai kuliah masih merepotkan orang tuanya. Ada permasalahan di sini. Dulu lulus SD sudah bisa bekerja, bisa menghasilkan uang. Subhanallah, Nabi SAW mengatakan, la ayyahtatiba ahadukum. Sebagian kalian itu, satu orang berangkat ke gunung, masya Allah. Anak tadi turun dari Garut menuju ke sini. Cianjur kok Garut, Cianjur turun ke sini. Anak lihat anak-anak itu bawa kayu bakar jamaah. Anak jadi ingat sama hadis Nabi SAW. Tuh anak-anak sudah diajarin kerja, tetap sekolah gitu loh, tetap belajar dia, tapi sudah diajarin kerja, nggak apa-apa jamaah. Anak itu bekerja, itu lebih baik daripada minta-minta. Makanya kita punya masalah pengangguran di Indonesia ini sangat tinggi sekali. Apa penyebabnya? Sampai kalau anak lihat subhanallah, bagaimana Presiden Jokowi ketika menyebutkan bukan ijazah yang penting itu keahlian, skill, antum punya sesuatu gitu loh. Kalau antum cuma lulus S1 kemudian ijazahnya mau dibawa kemana ini? Daftar kemana nih kerja? Antum nggak punya keahlian apa-apa, itu jadi masalah. Maka tolong kita harus belajar, kita yang jadi orang tua, bagaimana anak kita dididik dia bisa bekerja, dia bisa mandiri, sehingga tatkala dia keluar dia mandiri, nggak nyusu terus sama orang tuanya. Ini mungkin yang berkaitan dengan ini. Jadi antum ngomong sama orang tuanya. Sekali lagi kalau nggak bisa ngomong, tulis surat sama orang tuanya. Tulis surat. Apakah anak salah berdoa meminta calon istri yang solehah Ustaz? Tetapi saya belum sempurna agamanya. Ya antum sempurnakan dengan istri yang solehah, insyaallah. Minta yang solehah. Tetap jamaah, orang baik itu mintanya yang baik-baik sama Allah SWT. Dan antum ketika memilih, tolong dititik beratkan kepada yang solehah. Ustaz, anak cari yang cantik, yang kaya, yang soleha, bangsawan. Antum sendiri, ya anak orang biasa sih Ustaz. Tapi kan anak minta sama Allah. Enggak apa-apa antum minta sama Allah, tapi sering-sering bercermin. Hada wallahu a'lam bishawab. Itu yang dapat Anda sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Yang benar dari Allah Azza wa Jalla, yang salah dari diri Anda pribadi. Allah dan Rasulnya terbebaskan dari kesalahan itu. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada semuanya, dan semoga Allah memberikan pahala kepada semua yang turut berandil dalam terlaksana kajian ini. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.